Shalom teman-teman, selamat hari Jumat. Baru lagi kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini tentang khotbah Yesus di Bukit, bagian yang ke-12, jalan yang benar, hari Jumat tanggal 1 September 2023. Sebelumnya mari kita doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, menolong saya menjalankan kegiatan pembelajaran ini, juga biarlah kiranya firman Tuhan, pikiran Allah, Roh Kudus yang menolong saya dan juga teman-teman Bapak Ibu masih dalam Tuhan yang ikut nonton di tempat ini masing-masing, kami boleh semuanya dibukakan dan kami makin semakin cinta Yesus dan kami makin suka cita akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan review. Jadi khotbah Yesus terbukit dari Matius pasal 5 dan Matius pasal sampai dengan pasal 7 itu terbagi menjadi 15. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-12. Nanti dua lainnya tinggal sisa lagi di embal besok, Jumat depan 13, dan yang materi 14-15 menjadi satu embal 60 terakhir ya. Oke. Dan secara keseluruhan dari total yang kita udah pelajari tentang khotbah Yesus di Bukit, sebagian besar itu bicara tentang ucapan bahagia. Tuhan Yesus bilang orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, dan mereka tahu akan fondasi kebenarannya. Nah, terus mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Ada secara aktualnya kehidupan mereka tidak berbahagia. Nanti kita akan lihat pada topik ini bagian dari jalan yang benar. Lalu kenapa mereka dibilang juga berbahagia? Mereka ada di jalan yang benar, mereka hidup di fondasi kebenaran. Mereka berusaha menjadi garam yang berguna, penerang, memberi rasa, dan mengajak orang-orang untuk kembali kepada kebenaran. Dan tentu saja kepada Yesus, dan memperkenalkan Yesus dan hukum Taurat itu adalah satu kesatuan. Lalu Tuhan Yesus bicara juga tentang bersedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, lalu tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, kemarin itu tentang kita ngomong barang yang kudus. Barang yang kudus itu sesuatu yang kudus, dan itu adalah Allah. Allah itu kudus, identitasnya, perkataannya, rohnya. Lalu kita sebagai pengikutnya, jemaatnya juga kudus. Dan tentu saja ketika kita mengikutinya, perilaku kita, perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan juga harus kudus. Dan yang kemarin terakhir banget, kita bicara tentang pengabulan doa. Jadi pengabulan doa dimulai dari doa yang kita panjatkan lebih dahulu. Kalau tidak pernah memanjatkan doa, bagaimana Tuhan tahu apa yang kita minta? Ya memang Tuhan memang mendengar dan tahu semua pikiran orang ya, walaupun nggak diucapkan. Tapi Tuhan membutuhkan konfirmasi dari kita. Kemudian Tuhan melihat sikap kita berdoa, Tuhan melihat isi hati kita, sikap hati kita, dan isi doanya. Kemudian dari sana dia akan menjawabnya. Dan bukan kadang-kadang kita terkecoh, saya juga terkecoh. Apakah Allah menjawab doa saya? Apakah doa mendengar doa saya? Confirm, setelah saya mempelajari ini, Allah selalu mendengar doa kita. Ya, Tuhan masalah menjawab. Tadi balik lagi ada hukum tadi fondasi kebenaran dan yang berguna. Yesus dan hukum Taurat itu sama. Dan ada dua hukum kasih kan? Hukum kasihlah Allahmu dengan segenap hati dan pikiran,
perkataan, kehendak, perbuatan, kasih, kasih. Jadi harus ada kasih. Jadi representatifnya harus kasih. Kemudian kalau nggak ada kasih, bagaimana kita Allah mau menjawab doa itu? Artinya salah berdoa. Kalau doa Allah nggak ada, Allah benar, cuman itu diabaikan. Jadi masuk lagi kayak kita kirim surat, tapi kotaknya salah. Ya. Karena Allah tidak suka dengan orang yang membenci. Gitu. Walaupun Allah membenci orang-orang yang berbuat dosa. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini summary-nya tentang kota Yesus di bukit, bahwa kendati kebenarannya adalah Tuhan Yesus, ada perkataan Allah, kemudian ada Roh Kudus, Roh Allah yang menolong kita, kita jemaat-jemaat ini untuk bergerak tadi ya, seperti tadi. Kemudian kita akan masuk ke jalan yang benar hari ini. Tentang jalan yang benar, teman-teman, saya menemukannya di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi ketika kita pengen mereka berbuat sesuatu yang kita inginkan, kita harus membuat itu lebih dulu, ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin disayangi, dihargai, ya tentunya kita juga harus menghargai orang lain lebih dahulu. Atau kita ingin orang lain bersikap ramah kepada kita, ya tentu saja kita juga harus bersikap ramah terlebih dahulu kepada orang lain. Jangan menunggu orang untuk berbuat ramah dulu kepada kita, baru kita akan berbuat ramah. Dan itu terbalik menurut hukum Matius 7, 12 sampai 14. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi harus kita melakukannya dulu kepada orang lain, seperti kita menanamnya, menaburnya, menabur kasih, ya, menabur kebaikan. Lalu kita akan menuai memanen kasih dan kebaikan itu. Masuklah melalui pintu yang sesak, katanya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi pintu yang sesak itu pintu yang seperti apa? Ya, pintu orang-orang yang memberikan kasihnya lebih dahulu, orang-orang yang memberikan kebaikannya lebih dahulu. Karena semua orang akan berpikir takut merasa dirugikan. Tapi nanti kita akan melihat berapa banyak orang tidak pernah takut rugi, bahwa dia selalu berbuat baik kepada setiap orang. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini tadi dibilang jalan yang menuju kepada kebinasaan. Orang semua berpikir kalau aku harus berbuat baik, ya aku harus mendapatkan kebaikan. Ketika aku memberikan kasih, aku juga harus dikasihi, gitu ya. Nah, tapi kalau merasa ya, kalau ragu-ragu tidak mendapat yang kita inginkan, mungkin kita tidak mau memberi kasih atau memberi kebaikan, atau bahkan kita juga mungkin tidak berkomunikasi dengan orang lain, dengan seseorang. Dan dibilang lagi berikutnya, dan banyak orang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Tadi kan dibilang jalan yang sesak, jalan yang sempit, itu memberat dulu, itu benar-benar jalan yang sempit. Dan pintu yang sesak, sedikit orang yang mendapat ini. Dan makanya dibilang perkataan ini mendukung apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 1 sampai 12 tentang ucapan bahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena orang-orang di situ berkumpul kan, orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang
memiliki sukacita, memberikan kebaikan. Mereka berkumpul di sana, uh, mereka saling memberi dan segala macamnya. Walaupun tadi awalnya mereka nggak tahu apakah mereka akan mendapatkan kasih atau mereka mendapatkan sesuatu. Tapi karena di sana perkumpulannya seperti itu, otomatis akan saling memberi. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang baru bergabung yang kata ngerti, mungkin senangnya nerima aja secara pasif, ada senang ya dikasihi, ada senang dapat sesuatu, uh, tapi uh, masih belum masih belum mampu memberi kasih kepada orang lain, atau masih belum mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, karena masih berpikir, aduh gue masih sebelnya masih itu gitu, nanti gue masih sebel nih sama pasangan gue nih gitu, gue masih sebel, gue masih yang terbaik, gue harus. Atau ada juga kan dalam uh, kita berpasangan, suami istri juga kadang-kadang mungkin kita berlomba menjadi siapa yang lebih baik. Dan kadang di antara anak-anak kita juga terjadi perlombaan, perlombaan jadi siapa anak yang menjadi lebih baik, atau bahkan di dalam satu komunitas ya, kita di mana saja, atau mungkin dalam satu komunitas kita mungkin akan berlomba, walaupun nggak tertulis ya, menjadi orang tua yang paling baik. itu uh, memang memang apa ya, uh, fenomena ya, seperti perangkap dari iblis yang membuat kita terjebak ya. Lalu di Lukas 6 ayat 31 dikatakan demikian, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat juga demikian kepada mereka. Nah, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Di antara orang-orang, tadi sekelompokan orang-orang yang memberi kasih, orang-orang yang memberi kebaikan. Jadi, kamu jasanya apa gitu loh. Karena dibilang orang-orang berdosa juga mengasihi, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang berdosa tuh masih punya kasih loh. Katanya juga kan, macan yang kejam aja, singa yang kejam juga nggak bakal makan anaknya, kan? Bapak yang paling jahat juga nggak bakal ngasih batu kalau anaknya minta batu. Itu kan Alkitab mencatat demikian. Jadi apa jasamu gitu? Jadi jasa kita yang dihitung oleh Tuhan adalah ketika kita memberi kasih, memberikan kebaikan buat orang yang tidak layak untuk kita beri. Ya, memang itu jalan yang sangat sulit. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Semakin menarik. Ya, di Lukas 6, 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Nah, ini kita mulai masuk ya. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini saya kasih garis. Udah pasti ya, di sini pasti teman-teman Bapak Ibu, saya juga ya, mengasihi musuh. Gimana ya caranya ya? Kita kasih musuh, tapi Tuhan bilang kita harus mengasihi dia. Yang pertama yang dapat kita lakukan ketika mengasihi musuh apa? Ampuni musuh kita. Yang pasti ketika kita sudah dapat mengampuni dia, otomatis kita sudah memberikan kasih. Dan saya sungguh berterima kasih ada pesahabatku. Saya harus menghadapi
musuh dibilang ya, musuh yang benar-benar harusnya oleh orang biasa, yang maksudnya orang yang tidak mengenal Tuhan, itu akan sangat sulit mengampuni orang ini. Nah, sangat amat sulit. Pokoknya itu levelnya gede banget. Bukan sekedar kejahatan biasa ya. Kejahatannya udah abnormal ya. Tapi Tuhan bisa arahkan roh kudus di hati saya untuk mengampuni orang itu. Dan entah kenapa saya tergerak karena saya merasa tidak berbahagia. Saya harus mendatangi dia di penjara dan hanya untuk mengampuninya. Keren ya? Buat saya itu pekerjaan keren yang saya lakukan sepanjang hidup saya. Mendatangi musuh di penjara hanya untuk mengampuninya. Wah. Dan berbuatlah baik kepada, dan saya berusaha berbuat baik kepada dia. Walaupun dia juga mungkin merasa saya nggak berbuat baik sepenuhnya seperti yang dia minta. Karena cara berpikir saya dengan musuh itu berbeda. Ketika musuh berpikir hanya, saya menilai demikian. Musuh saya itu berpikir, kalau kamu baik sama saya, kamu harus memenuhi semua yang saya butuhkan, yang saya minta. Tetapi kan saya berbuat kebaikan dalam rangka supaya kamu bisa mengenal Allah. Jadi ada dua hal yang sangat signifikan, sangat jelas. Ketika kita meminta sesuatu kepada siapapun, juga kepada Allah, ada hal-hal yang Tuhan juga perjelas. Apakah kamu minta dengan keinginan hatimu dan kamu nggak tahu maksud dan tujuannya di dalamnya, ujungnya, apakah ujungnya apa, harus apa? Kita bisa mengenal Allah. Itu yang Allah inginkan. Tapi seringkali kita meminta tidak dalam rangka membuat diri kita menjadi lebih baik mengenal Allah. Sehingga permintaan-permintaan itu menjadi semakin jauh dari kita. Dan berikutnya tulisan, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balas, jadi gimana nih? Pinjam, jangan minta dibalas. Karena ada banyak orang dengan mudahnya, dan kalau dia mengalami kesulitan akan minta tolong ke kanan kiri, meminta pinjaman. Nanti saya bayar, nanti saya bayar. Walaupun nggak bisa. Ya seringkali kejadiannya gitu. Dan saya pikir ini firman bagus. Lebih baik berkata, saya tidak meminjamkan, saya hanya memberi sebatas yang saya bisa. Kalau kamu merasa itu pinjam, ya kamu balikin. Ya, nah, harusnya sih konsekuen ya. Tapi kalau misalnya kalau kamu merasa masih belum bisa, ya bisa. Dan puji Tuhan, sampai setua ini Tuhan masih menolong saya ya. Ketika saya meminjam, saya masih berusaha untuk mengembalikannya. Dan lebih baik saya berpikir dalam kesulitan apapun saya tidak meminta pinjam. Saya akan lebih baik mencukupkan diri dengan apa yang saya punya. Karena saya khawatir tidak dapat membalasnya, kecuali hanya kepada Allah. Allah yang punya langit dan bumi, Dia yang saya kehidupan, dan tentunya Allah lah yang menyediakan kehidupan saya, mencukupi segala kebutuhan saya, dan saya minta saja kepada Allah, tidak perlu kepada manusia.
Lalu selanjutnya maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Upahmu akan besar. Jika kita mengasihi musuh kita, berbuat baik, dan meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah kita akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Upah yang besar itu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Upah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi anak-anak Allah otomatis menerima fasilitas kepemilikan yang Allah sudah persiapkan untuk anak-anaknya dong, ya. Dan ini yang kuning ini yang tadi saya bilang. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, Allah itu udah konsepnya begitu, dia selalu berbuat baik kepada orang-orang yang nggak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dengan demikian, Allah telah memberikan contoh. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ketika menjadi anak-anak Allah, otomatis sikap kita, keputusan kita, cara berpikir kita harus mencerminkan Bapa yang murah hati, Bapa yang kasih, penuh kasih, firman Tuhan, kebenaran. Roh Kudus yang benar. Lalu di Lukas 13 ayat 23 sampai 25. Nah, ini tentang ada orang Israel pernah bertanya, kayaknya ikut Tuhan Yesus itu sulit banget ya. Kayaknya apa standarnya itu tinggi banget. Artinya orang pada tanya gitu. Rasa gini ya tanya ini. Tuhan, sedikit saja kan orang yang diselamatkan. Mungkin mereka udah mulai ragu nih. Terus jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saya hitamin lagi. Pintu yang sesak. Pintu yang kayak gimana? Pintu di tempat orang-orang yang berbuat baik, memberikan kasih kepada tadi musuh. Dan tidak berpikir tentang balasan dulu, gitu ya. Sudah aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa mereka berusaha untuk masuk? Karena sembari mereka berusaha untuk masuk, sembari mereka juga bahwa mereka punya motif bahwa mereka harus mendapat suatu kompensasi. Lalu ketika mereka berharap untuk mendapat kompensasi, ternyata tidak kunjung datang kompensasinya, dan mereka menjadi lelah, lemas, capek ikut Tuhan. Akhirnya dibilang tetapi tidak akan dapat. Kalau dengan demikian dia akan mengabaikan, dia akan menunda. Kemudian ada tulisannya yang kuning ini, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kalau Allah udah keluar yang punya rumahnya kerajaan surga, terus menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukalah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku nggak tahu dari mana kamu datang. Kamu nggak sama kayak anak-anak aku. Kan anak-anak aku itu anak-anak yang mengasihi musuhnya. Anak-anak yang berbuat baik kepada musuhnya. Anak-anak yang memberikan pinjaman. Dan bukan balasan. Melakukan pekerjaan, pelayanan, tapi tidak mengharapkan balasan. Kan kamu nggak tahu, nggak kenal gitu, nggak sesuai dengan yang aku bilang, nggak sesuai dengan apa yang aku katakan di firman, di Alkitab. Jadi Allah benar ya ngomongnya. Allah tuh nggak pernah salah ngomongnya, selalu tepat. Jadi ketika kita dibilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang, benar. Bukan berarti Allah nggak pernah ngomong loh ya. Nggak ngomong. Kamu nggak sama dengan kriteria yang aku minta.
Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang susah. Banyak orang yang berusaha tapi nggak dapet. Karena sambil berusaha masuk ya pada surga pelayanan juga banyak, berbuat baik juga banyak. Tapi nah itu sambil bawa agenda sendiri. Akhirnya pas agendanya nggak dapat dapat gimana? Harus ya? Iya, nggak dapat. Lalu masih lanjut di Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 32. Ini dibilang, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan Allah. Ini pernah saya singgung di Embau 47 ya, ucapan bahagia. Berbahagia kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lapar apa? Karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengenyangkan. Iya, karena orang-orang anak-anak Allah tadi jalan yang sempit, orang-orang yang memberikan kasih, memberikan kebaikan. Ketika mereka mengerti kebenaran dan mereka hidup dalam firman, baru mereka bisa melakukan itu dan baru bisa masuk ke jalan yang sempit itu tanpa tanpa pentingan agenda sendiri ya, itu yang saya bilang. Dibilang, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Tunggu, tadi soal yang lapar. Kamu akan dipuaskan. Dipuaskan karena apa? Seperti tadi awal kesaksian saya tentang saya uh, apa ya, upaya terbesar yang saya lakukan mengasihi musuh ya datang kepada. Akhirnya sekarang saya mengerti kenapa orang itu bisa sampai seperti itu, karena mereka nggak punya kasih, mereka nggak mengerti apa itu kasih, karena mereka juga nggak pernah mendapatkan kasih, dan mereka hanya tahu kalau kasih itu adalah sesuatu pemberian. Menerima sesuatu itu adalah menyenangkan. Mereka nggak pernah belajar memberi tanpa kompensasi, memberi tanpa timbal balik atau apa. Memberi seperti apa? Terus kayak air sungai, jalan terus airnya dari hulu ke hilir ya, terus berjalan gitu ya sampai ke laut. Jadi nggak pernah bolak-balik. Bayangkan aja kalau misalnya ada sungai yang airnya nggak ada itu, cuma muter-muter gitu, itu akan jadi sungai yang kotor. Mungkin teman-teman juga Bapak Ibu tahu ya ada laut mati ya, itu nggak termasuk. Di situ nggak ada kehidupan. Konsentrasinya sangat tinggi, mineralnya sangat tinggi, tapi nggak ada kehidupan, bisa dibilang laut mati. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ya, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang hidup dalam kebenaran. Itu ya memang sih bukan jadi orang-orang yang disukai. Padahal orang-orang anak manusia itu Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih loh. Tapi entah mengapa orang-orang tidak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, layanannya dia menyembuhkan banyak orang. Orang datang mencari dia, mencari mujizat, banyak hal yang dikerjakan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? 3,5 tahun kemudian, mereka bilang, salibkan dia. Aneh bukan?
Dan jika mereka mengucilkan kamu, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun dikucilkan. Ini kelompok orang penyesat. Padahal mereka saling berbuat baik, saling berbagi, memberi kasih. Walaupun di komunitasnya, bahkan mereka juga memberikan kasih dan pelayanan kebaikan di tempat lain, tetapi nggak menjadi satu sorotan apa yang bernilai. Mereka tetap mengucilkan dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Mencela kamu, menolak kamu sebagai sesuatu yang jahat. Udah buat baik, udah berbuat memberi kasih, tetap aja dicela, ditolak, dan dikasih label jahat. Jadi kita pernah ingat ya, Pak Ibu, teman-teman, ketika kita masih kecil atau lihat anak kecil, betapa baiknya papa sama mamanya, orang tuanya memberikan, merawat anak-anak mereka, memelihara, merawat yang hidup ya, mengajar. Tapi entah mengapa anak-anak itu masih bilang papa jahat, mama jahat. Terus ketika mereka minta sesuatu mereka bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah. Mungkin papa mama kita juga hanya tersenyum, menurut dada, adalah anak gue. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan makanan itu. Tuhan Yesus sudah mengalami. Para nabi juga telah mengalami. Itulah katanya, ini adalah contoh bahwa para pengikut Yesus, Bapa itu adalah kasih, anak-anak Bapa itu adalah juga kasih, memberikan kasih dan kebaikan. Bapak yang memberi contoh, Allah itu baik terhadap orang yang enggak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Bagaimana nih ya teman-teman yang dengar ya kita sesuatu, ayo ada hal saya dulu pernah saya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya pernah di posisi itu. Dan ketika saya ingin tahu berterima kasih, saya sudah jauh dari orang itu. Dan akhirnya saya terlibat dalam pelayanan dan saya baru tahu. Dan terhadap orang-orangnya. Waktu itu dulu, ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, ketika saya masih kecil, saya suka usil, jahat juga mungkin. Sirik sama orang itu kan termasuk berbuat jahat ya saya ya. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi Allah masih baik sama saya. Dia masih mengajak saya untuk mengenal kebenaran firman-Nya, melakukan apa yang menjadi Tuhan Yesus baik ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ketika Allah memberikan berkat semua, ya ada berkat khusus yang diberikan buat orang benar. Tapi secara keseluruhan untuk orang benar dapat double berkat dong ya. Secara keseluruhan Bapak kasih hujan, kasih berkat buat semua orang secara standarnya. Kemudian buat orang benar bonus itu yang dibilang jalan yang sesat, pintu yang sempit, banyak orang yang berlomba ingin masuk, masih sedikit orang yang dapat melalui. Nah, kita akan masuk ke satu contoh. Ini contoh sekuler. Ini ada namanya Bapak Yam.
Tentang kebaikan ini, kata kuncinya adalah perjalanan berat di jalan yang benar. Bapak Yap itu sangat terobsesi. Dia hidup dalam kebenaran, uh, kebenaran hukum ya. Dan dia juga seorang yang mengerti firman Tuhan. Bapak Yap lahir di Banda Aceh tahun 1913 dan meninggal di Brussels tahun 89 waktu ikut seminar atau konferensi ya. Dan Bapak Yap itu orang kaya. Dan ini neneknya orang Jepang. Lalu dia dekat sama ibunya. Ini ya, dia kecil yang tiba-tiba harus merasa sedih. Itu kesedihan, ditinggal sama ibunya. Padahal ibu itu yang mengajarkan dia arti kedisiplinan dan kasih sayang. Kasih sayang, Bapak adalah kasih. Lalu setelah ibunya meninggal, Yap dengan adik-adiknya dirawat oleh nenek Nakashima orang Jepang. Nah, si bapaknya sibuk terus cari uang. Dan si nenek yang mengurus anak-anaknya selalu menceritakan samurai Jepang, nilai keberanian dan pengorbanan. Lalu nenek Nakashima begitu sangat menolong Yap untuk berani dan mau berkorban tentang mengajarkan kedisiplinan dan kasih sayang. Soalnya kalau untuk hidup dalam kedisiplinan dan kasih sayang ini ya harus dengan keberanian dan pengorbanan. Kita harus berani berlaku disiplin walaupun sekitar kita nggak disiplin. Kita harus berani memberikan kasih, tetap mempertunjukkan kasih walaupun orang-orang sekitar kita ya tadi orang-orang yang nggak layak, kita tadi bilang pengorbanan. Tapi itu yang tetap membuat Yap kecil ini menjadi Yap muda. Dia terobsesi juga dengan cerita samurai Jepang, berani dan mau berkorban. Dan untuk kedisiplinan dan kasih sayang itu tahun 46 Yap Om Yap harus pergi ke Belanda melanjutkan sekolah. Terus dia untuk menolong para tahanan di negeri Belanda, dia kerja loh di kapal. Padahal dia anak orang kaya, tapi dia kerja buat ngulangin para tahanan ya Belanda supaya pulang ke Indonesia. Terus dia dapat kesempatan belajar hukum di Universitas Leiden. Terus dia juga menyelami teologi, puji Tuhan ya, dia aktif dalam kegiatan gereja. Dan dia sangat berkomitmen penuh selama hidupnya gereja dan hukum. Nanti saya belum sempat nyari lagi gerejanya Pak Yap nih, gereja apa ya, saya belum ketemu ya, saya belum sempat. Tapi ini adalah contoh sekuler ya, Pak Yap, Om Yap ingin mempertunjukkan hidup disiplin dan kasih. Sekarang kita masuk ke contoh Alkitab. Ada yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus semua teman-teman Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan tahu ya Rasul Paulus. Ini orang Paulus ini lahir dulu namanya Saulus. Lahir di kota Tarsus. Itu di provinsi Tenggara Tarsus area Turki. Dan dia ini masih termasuk orang suku Benyamin dan Ibrahim. Suku Benyamin orang
suku yang 12 ya, kota kecil. Dan orang tuanya Saulus, Rasul Paulus ini orang tuanya adalah orang Farisi. Jadi orang Farisi itu orang-orang nasionalisnya Yahudi. Dia menaati hukum Musa sangat ketat. Jadi itu tuh orang-orang yang menjaga kemurnian garis darah Israelnya ya. Dia membenci hal apapun yang berhubungan dengan Yunani, tetapi dia bisa berbahasa Yunani, bisa bahasa Latin, fasih berbahasa Arab, Ibrani pasti dong karena dia orang yang mentaati hukum, dan dia punya warga negara Roma, dan dia masih menganggap Yerusalem kota yang sakral. Dan pada umur 13 tahun, Saulus mendapat kesempatan ke Palestina, Israel bagian yang kecil ya, belajar agama dari seorang guru namanya Gamaliel. Dia belajar sejarah Yahudi, dia belajar kitab Mazmur, tulisan para nabi. Kemudian dia mempelajari teknik memilah firman, jadi udah jago banget kan. Kemudian Saulus juga menjadi seorang pengacara. Terus dia juga udah dipromosiin juga jadi pejabat di Sanhedrin. Orang hebat, orang luar biasa. Dan dia sangat punya iman kepada Tuhan. Tetapi dia tidak kenal Allah yang benar. Dia hanya menjunjung tinggi yang namanya hukum Taurat. Sehingga secara tidak sadar dia salah mengambil keputusan dan dia menjadi orang yang sangat ditakuti oleh pengikut Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus menyadarkan Saulus menjadi Paulus, dan dia akhirnya mengalami sesuatu perubahan secara total. Dan itu harus dibayar mahal. Saulus mengerti firman Tuhan, jangan tadi dengan latar belakangnya, otomatis begitu dia mendapat kebenaran, dia tahu benar apa yang harus dia kerjakan. Dan dia bukan berbalik dari dia, memang kita lihat berbalik dari orang jahat yang ngejar-ngejar murid Yesus menjadi sekutu Yesus. Tetapi intinya adalah sama. Dia adalah orang yang mendukung hukum Taurat, orang yang membagikan kasih Tuhan Yesus, Allah. Dia tetap orang yang mentaati hukum Musa, tidak berubah sampai akhir hayatnya. Dan itulah dia dengan berani, dengan dia mau berkorban dalam pelayanannya. Berapa banyak dia harus mengalami siksaan, pukulan, kemudian dia harus karam kapal, kelaparan di kapal karena memang gak ada makanan, terombang-ambing. Menjadi tahanan untuk sesuatu yang bukan kesalahan yang harus dia buat, karena dia ingin mengabarkan Tuhan Yesus, makanya dia dibenci dan dia harus jadi orang yang dipenjara. Dan Rasul Paulus akhirnya menjadi penulis yang sangat banyak ya dalam kitab-kitab. Itu asal mulanya. Tapi nggak ada yang membahagiakan, bukan? Ketika Rasul Paulus menemukan untuk hidup, memutuskan untuk hidup di jalan yang benar. Dia sangat berjuang keras untuk hidup. Itu Nabi Rasul Paulus. Sekarang Nabi Yeremia. Ini saya ambil dari Google ya. Nabi Yeremia juga ini ada di kitab Perjanjian Lama. Jadi tentang jalan yang benar. Itu ceritanya tentang perjalanan berat. Jalan yang benar itu proses perjalanan yang berat. Ya, itu sangat berat.
Dan saya tiba-tiba teringat teman saya. Ya, yang mungkin masih terikat ya dengan pornografi atau uh, sesuatu hal yang tidak kudus. Ketika dia menemukan, oh saya menemukan yang terbaik, itu akan sangat menyulitkan dia. Sangat amat berat. Dan saya juga mengalaminya. Masih ingat teman-teman dengan kesaksian saya sebelumnya, bahwa saya mendatangi musuh saya di penjara. Dan itu ada harga yang harus saya bayar mahal. Apa? Semua saudara-saudara saya membenci saya. Tidak suka, dan tidak setuju. Sangat amat tidak setuju dengan keputusan saya. Kenapa saya harus menghampiri orang ini? Ya, itulah. Makanya saya bilang, itu perjalanan yang sangat berat. Dan sangat-sangat sulit untuk kita, dan saya sangat sulit untuk menjelaskannya saat itu. Karena dibilang seperti sesuatu apa? Cari muka, pencitraan mungkin. Apalagi? Dan saya nggak bisa menghindar untuk semua tuduhan-tuduhan itu dan waktu yang menjawab. Dan puji Tuhan, saya boleh bilang tadi benar, ada ucap berbahagialah orang yang menangis nanti mereka akan tertawa. Dan saya bilang bilang Alkitab itu benar, dan saya boleh tertawa dan di sini. Saat ini hubungan saya dengan adik-adik juga agak mulai baik, dan mereka mungkin mulai mengerti apa yang saya pikirkan, dasar dari keputusan. Ya, jadi saya memang mengasihi adik saya, tetapi saya harus juga mentaati firman Tuhan. Lalu keputusan terburuknya, saya lebih memilih mentaati firman, sehingga lebih rela untuk dimusuhi. Dan begitu, nah, kami boleh dipilihkan satu persatu, dan saya berdoa semua adik-adik saya, bukan semua orang, kita boleh mengenal Tuhan Yesus, kasihnya, kebaikannya. Jadi mulai memahami jalan yang sempit, pintu yang sempit, pintu yang sesat, jalan yang sempit, ya. Nah, kita balik lagi ke Nabi Yeremia. Ini Nabi Yeremia, dia hidup di masa terakhir, di masa-masa terakhir kehancuran bangsa Israel. Jadi Nabi Yeremia ini adalah nabi yang paling akhir yang diutus Allah untuk membawa pesan bahwa kerajaan selatan itu akan dihancurkan. Kerajaan selatan itu isinya hanya suku Yehuda dan Benyamin. Masih ingat teman-teman, Bapak Ibu? Israel awalnya 12 suku, kemudian menjadi dua bagian besar, 10 suku kerajaan Israel namanya, yang dua suku namanya kerajaan Yehuda, dan yang dua itu isinya Yehuda dan Benyamin. Dan Nabi Yeremia lahir di suku Benyamin, ya. Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk memperingatkan orang Israel, ayo berhenti dari kebiasaan mereka menyembah berhala, ya. Tapi mereka nggak mau dengerin, cuek aja, kan?
Jadi dipecah si apa kerajaan Israel itu dari satu menjadi dua, 10 dan dua. Umur 17, Yeremia dipanggil Allah untuk bergumul untuk nasib orang-orang Israel. Jadi di Yeremia dikenal juga sebagai nabi yang suka menangis. Dia menangis di hadapan Allah, Tuhan ampuni, ampuni bangsaku, saudara-saudaraku. Tapi mereka nggak mau dengar. Orang Israel nggak mau dengar si Yeremia ngomong apa, nggak mau dengar. 40 tahun Allah pesan apa, Yeremia sampein. Mereka nggak mau dengar apapun. Dan Yeremia kembali Tuhan minta ampun, minta ampun. Pusing ya, kasihan juga Yeremia ya. Lalu Yeremia ini juga secara jasmani dia tidak menerima penghiburan. Kenapa? Ya Allah melarang dia menikah dan punya anak. Yeremia 16 ayat 2. Terus teman-temannya juga tinggalin dia. Ada nih orang kayaknya gak bener nih otaknya. Rada-rada strip. Jadi, tapi kenapa Yeremia kok masih ngikutin juga? Karena Allah udah ngasih tahu ini loh hukuman yang akan datang kalau Yerusalem nggak mau bertobat. Yang apa tuh apa penganiayaan, pembunuhan massal. Jadi buat kami Yeremia yang nggak berkeluarga, ya mungkin ya ada aduh safe juga ya, kalau nggak gimana ya istrinya anak-anak. Tapi dia tetap kesepian. Dia kesepian. Allah tahu inilah yang bagus untuk Yeremia. Allah bilang ada kondisi mengenaskan yang akan terjadi buat mereka yang ibu-ibu yang punya bayi, anak kecil, orang dewasa. Mereka mati, nggak bisa dikubur, dagingnya jadi makanan burung. Yeremia 16 tidak. Saking nggak mau dengar udah itu. Mungkin Yeremia pas Allah ngomong gitu, Tuhan ampunin bangsaku, Tuhan ampunin bangsaku. Tapi saudara-saudaranya orang-orang kampung. Yeremia jadi. Tapi Yeremia tahu Tuhan Allah udah ngomong takut. Tapi orang-orang masih ngomong. Persoalan utama orang-orang Israel nggak bisa mendengar, nggak mau mendengar apa yang Yeremia katakan, karena nggak percaya perkataan Allah. Mereka lebih percaya Yeremia itu sableng. Mereka nggak punya iman kepada Allah. Mereka nggak takut sama Allah. Mereka lebih suka sama rasa aman yang palsu. Yeremia bilang nanti mau ada hukuman Allah. Mana? Nggak datang tuh. Sama seperti sekarang kan. Dibilang, ayo kita bertobat. Ayo segera balik kepada Tuhan. Itu semua nabi hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya juga ngajak teman-teman, ayo persiapkan dirimu langsung kedatangan Tuhan yang berikutnya. Bener. Tapi ada juga orang kapan Tuhan datangnya? Jangan aku takutin gitu kan. Sehingga Yeremia ada dalam situasi kadang tidak percaya, patah hati sendiri, dan dia jadi tidak percaya Tuhan benar ngasih kapan gitu ya. Mereka kok dikasih tahu nggak mau bertobat sampai habis ya gitu ya. Dia sendiri Allah tuh lagi bercanda pakai kasihan. Tapi Allah itu sungguh-sungguh sabar sama Yeremia. Allah ketika Allah melakukan menunjuk Yeremia, yang menunjuk Yeremia bertugas sampai selesai. Itu yang Allah lakukan kepada Yeremia. Dan begitu juga untuk kita, saya, Bapak Ibu, dan teman-teman yang terpanggil untuk berada di jalan kebenaran, aktif dalam jalan pelayanan.
dan mau hidup di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Allah nggak pernah selesai dengan kita. Ya memang kita jatuh dan bangun, ya memang kita nggak selamanya perfect, sempurna, manis-manis aja. Kadang kita jadi orang yang sangat menakutkan dan juga kadang membosankan, menyebalkan. Tetapi Allah nggak pernah selesai sama kita. Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Luar biasa ya Tuhan ya. Suatu ketika Yeremia lagi putus asa banget. Yeremia tanya sama Tuhan begini. Nah, Yeremia bertanya kepada Tuhan, lebih baik saya buka aja dulu ya. Itu Yeremia 15. Yeremia 15. Yeremia 15. Kedap. Iya. Yeremia bergumul akan masalahnya, dia putus asa. Karena dia merasa orang nggak percaya sama dia kan. Di Yeremia 15, 10 sampai 18. Yeremia ngomong tentang celaka aku. Ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Aduh aku tuh celaka ya dah. Ibu gue ngelahirin untuk jadi buah perbantahan, buah percederaan, dibenci sama orang. Aku bukan orang yang menghutangkan, orang yang berhutang. Tapi mereka semua mengutuki aku. Jadi Yeremia bingung ya. Lalu di 11 Yeremia bilang, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya. Bener loh Tuhan, aku udah melayani engkau dengan baik-baik loh. Terus telah membela musuh di depanmu. Udah mengasihi musuh, membela musuh. Doa buat orang Israel. Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya, dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Orang-orang tanya, bagaimana ini bisa? Besi itu kayak tentara army gitu ya, dari orang-orang yang menindas Roma mungkin, yang melawan Israel. Terus ayat 13 dia lihat rumah Tuhan, harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu udah dirampas, rumah di bait Allah udah dirampas musuh. Lalu orang-orang Israel udah menjadi budak musuh di negeri yang gak dikenal. Yeremia juga takut, gimana nih saya jadi budak nanti. Di 15, engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku, perhatikanlah aku. Tuhan jangan jadiin aku budak, aku juga takut ya. Benar, aku juga takut, aku juga pernah doa. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil, karena panjang sabarmu, gitu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Yeremia sampai putus asa, tapi juga takut, minta pertolongan Tuhan. Yeremia bilang lagi di ayat 17. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, karena orang-orang tuh ngolok-ngolok dia, ngomongnya nggak benar, dianggapnya kalau dia ngomong nggak benar. Jadi dia hanya sendirian.
Gak ada orang yang mau ngomong sama dia. Sehingga sampai Yeremia mulai nggak percaya sama Tuhan ya. Dia bilang, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini sama seperti ya, saya juga karena ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman juga berdoa, Tuhan minta kata sesuatu, boleh sesuai, mat, kok belum dijawab, ternyata suatu kali ya saya minta sesuatu. Sampai berapa tahun Tuhan? Sampai berapa tahun Tuhan? Oh iya, karena kasus sama orang lain pinjaman saya mesti kembalikan. Orangnya udah nagih lagi Tuhan, berapa tahun Tuhan. Terus orangnya ngejar-ngejar. Aku cuma doa Tuhan, aku tolong gimana biar bisa ini. Kalau aku bisa bayar dia, dia akan melihat Tuhanku yang besar, bukan aku yang bisa bayar hutang, bukan. Aku bilang, Tuhan kapan selesainya? Tuhan kapan selesainya? Tapi nggak lama-lama, bener. 3 tahun kayaknya. Saya lupa. Tapi itu selesai. Gede loh jumlahnya. 700 juta, 300 juta, selesai. Tuhan itu luar biasa ya. Ada banyak hal kita saya merasa sudah membuat banyak hal yang benar gitu. Dan kadang-kadang sungguh nggak berdaya. Ini mesti gimana lagi Tuhan? Jangan permalukan aku. Tapi ada waktu-waktu harus menghadapi hal itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab ya, Allah menjawab perkataannya si Yeremia ini yang bilang, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Nih, ya udah Allah bilang gini. Tapi Allah baik ya. Allah nggak marah. Allah bilang gini. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Kalau lo mau kembali ya udah, jadi pelayan aja, yang biasa. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, kamu tetap kata yang benar, maka engkau akan jadi penyambung lidah bagiku. Tuhan bilang gitu. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, orang-orang yang tadi menghina, menghujat, nggak percaya, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Biarin aja. Terhadap bangsa ini, anak Allah udah bikin pencangannya. Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Yeremia itu dibuat sebagai tembok berkubu dari tembaga. Ini mah dari batu ya, ini tembok kubu. Jadi Tuhan yang menolong Yeremia. Jadi orang-orang jadi budak Yeremia enggak. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Allah yang membuat perlindungan sebagai benteng. Sebab Allah menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang alim. Jadi ingat satu perkataan di nas firman Tuhan. Yeremia mendapat upah kelakuan nabi. Allah yang memberikannya. Luar biasa bukan? Jalan yang benar itu memang sangat perjalanan yang sangat-sangat berat. Jalan yang benar itu adalah firman Tuhan yang sudah pasti. Tapi perjalanannya, prosesnya, perjuangannya sangat berat. Nah, sekarang kita tiba sampai kepada kesimpulan ya tentang jalan yang benar ini.
proses berjalan di jalan yang benar. Harusnya gitu ya judulnya. Jadi bentuk dan isi jalan yang benar itu udah diterangin di ucapan bahagia. Fondasi firman Tuhan, ya. Kedua, ada harga yang harus dibayar untuk setiap perjalanan pada jalan yang benar. Ada harga yang harus dibayar. Kira teman-teman yang bilang Bapak Ibu, kenapa sih harus bayar? Karena memang salib Tuhan Yesusnya gratis, cuma-cuma ya. Tetapi untuk kita bisa menghidupi salib Tuhan Yesus, kebenaran, itu butuh harga yang mahal. Harga yang mahal itu ya dari kebiasaan kita sehari-hari loh. Tadi dari yang suka ngomel, gimana perusahaan kan, padahal yang dilihat itu juga ya. Terus juga mungkin yang rokok juga berat itu. Lu udah biasa ngerokok, gimana caranya jangan ngerokok? Itu berat banget. Tapi kata Tuhan, Engkau akan membuat engkau sebagai benteng yang berkubu. Benteng tembaga yang berkubu ya. Artinya Tuhan yang menolong kita harusnya bisa. 3. Penderitaan Yesus selama pelayanan, penyiksaan sampai pada kayu salib itu adalah harga yang dibayar Tuhan Yesus untuk berjalan di jalan yang benar. Jadi penderitaan kita saat ini, penderitaan kita selama pelayanan sama teman-teman, waktu, tenaga, pikiran, aduh ya, hati ya, perasaan, itu penyiksaan juga ya. Nah, itu harga yang harus kita bayar. Buat yang orang tua juga, biar anak-anak kenal firman Tuhan, itu juga adalah harga. Anak-anak yang ngomong nurut, atau anak-anak yang tinggal sama orang tua yang tidak lazim gitu ya, itu juga anak yang hidup dalam kebenaran, tinggal dalam tidak lazim dengan orang tua yang tidak lazim, dia juga mengalami penderitaan. Misalnya anak-anak yang mengalami misalnya penganiayaan seks, moral dikata-katain mulu, mereka harus bertumbuh menjadi orang hidup dengan firman, harus tetap mengasihi, wah ya, luar biasa. Itu bayarannya mahal. 4. Rasul Paulus dan Nabi Yeremia mengalami penderitaan, penolakan, pengabaian, kesepian juga, terus berjalan di jalan yang benar. Tadi Omyat juga kesepian juga ya bisa. Rasul Paulus juga sama, Nabi Yeremia juga sama. Jadi untuk kita untuk bisa hidup di jalan yang benar, membagikan kedisiplinan, kasih sayang, nilai kasih, kebenaran firman, harus dengan keberanian dan pengorbanan. Korbannya ya kan waktu, pikiran, uang mungkin, tenaga. Oke, kita akan sudah sampai kepada kegiatan kita hari ini. Topik kita hari ini sedikit saja. Ini depan, Jumat, kita akan sampai ke pengajaran sesat. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mengikuti. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu.
kesabaran-Mu menolong bimbing kami untuk kami bisa hidup dalam kebenaran. Ya memang benar, ada kala kami merasa sedih, putus asa. Ampuni kami Tuhan, dan biarkan kami boleh melihat dan kami boleh merasakan tangan-Mu yang kuat jadi benteng bagai yang berkubu. Terima kasih Tuhan yang melindungi saya, semua rekan-rekan, keluarga-keluarga kami semua. Keluarga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, para pelayan-pelayan yang terus berjuang, para orang tua yang terus berjuang bagi anak-anaknya, para saudara-saudara yang berjuang untuk adik-adik dan kakak-kakaknya, para saudara-saudara juga yang berjuang untuk saudara-saudara di dalam pelayanan, saudara-saudara juga yang berjuang di beragam kegiatan, yang memberkati, dan juga orang yang bersedih karena ketimpangan musibah atau apapun, padahal sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh Tuhan, yang bertanggung Tuhan, dan menjadi melindungi kami. Tembok tembaga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.